Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, yaitu kelompok Trias Politika, akan menjelaskan media ajar proyektif yang telah kami buat, yaitu berupa PowerPoint dengan tema yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 24052003 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya. Saya Fitri Juniwati dengan NIM 24052113 sebagai pemateri 2. Saya Cici Ramadhani dengan NIM 24052008 sebagai pemateri ketiga. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti, sebelumnya kita harus mengetahui mengenai konsep dasar dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan itu sendiri. Karena nantinya kita akan membahas tentang ancaman, tantangan, dan gangguan dan hambatan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman di sini yaitu segala sesuatu yang bersifat mengancam dan dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman bisa datang dari berbagai hal, seperti bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan atas keberlangsungan hidup. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan lain sebagainya. Selain itu, tantangan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk itu, penting menghadapi tantangan dengan sikap positif, berpikir kreatif, dan berusaha menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga yaitu hambatan, gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari berbagai pihak dan dalam beragam bentuk, seperti separatisme, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan lain-lain. Untuk menangkal gangguan tersebut, salah satu diperlukannya adalah nilai-nilai kebangsaan yang berpihak pada rakyat. Selanjutnya yaitu hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target, penurunan produktivitas, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hambatan secara efektif dapat dilakukan dengan meminimalkan resiko. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam materi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu radikalisme. Radikalisme ini adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan sosial politik secara drastis melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, dan melanggar hukum. Contohnya yaitu kelompok yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi lain. Yang contoh yang kedua itu aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Nah, yang kedua yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan baik agama, suku, ras maupun budaya. Sikap ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai Pancasila yaitu nilai persatuan. Contohnya yaitu melarang kelompok lain beribadah atau menghina dan merendahkan suku atau agama tertentu. Yang ketiga yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. KKN ini adalah perilaku penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Contohnya, pejabat yang mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, memberikan jabatan kepada keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan. Dan contohnya lain yaitu kerjasama ilegal antara pejabat dan pengusaha untuk keuntungan pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Fitri Juniwati. Kepada Fitri dipersilakan.
Baik, rekan-rekan semua, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan terhadap ideologi Pancasila. Nah, dalam menjaga tegakkannya Pancasila di era modern ini, kita dihadapkan pada dua sisi permasalahan, tantangan yang bersifat dinamis dan hambatan yang struktural atau perilaku. Nah, yang pertama itu tantangan atau challenge. Tantangan adalah hal-hal dari luar maupun situasi yang menguji sejauh mana Pancasila bisa bertahan dan beradaptasi. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan. Di Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Adanya perbedaan pandangan politik, agama, atau sosial yang sulit disatukan seringkali menguji persatuan kita. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan perpecahan. Yang kedua yaitu perkembangan zaman. Kita hidup di era digital dan globalisasi. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila tetap relevan dan tidak dianggap kuno oleh generasi muda di tengah gempuran teknologi dan tren global. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kebudayaan. Sektor ini adalah benteng pertahanan kita. Kita harus memastikan kurikulum pendidikan dan budaya sehari-hari tetap konsisten dengan nilai Pancasila agar tidak mudah goyah oleh pengaruh ideologi lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Selanjutnya itu hambatan. Hambatan adalah faktor-faktor yang secara langsung menghalangi atau memperlambat penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama yaitu hambatannya kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Nah, masih banyak masyarakat yang hanya hafal sila-silanya saja secara lisan, namun belum memahami esensi atau maknanya secara mendalam. Tanpa pemahaman, pengalaman pun akan sulit dilakukan. Yang kedua yaitu tindakan kejahatan yang bertantangan. Maraknya korupsi, intoleransi, kekerasan, dan ketidakadilan merupakan hambatan nyata. Tindakan-tindakan ini secara langsung mencenderai prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu masuknya ideologi asing melalui internet dan media sosial. Ideologi bersifat ekstrim, baik terlalu liberal maupun radikal, sangat mudah masuk. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan perlahanan menggeser pandangan hidup asli kita. Nah, dapat saya simpulkan sendiri, untuk menghadapi semua ini, kita tidak bisa hanya diam, diperlukan sinergi antara pemerintah melalui pendidikan yang tepat, serta kesadaran kita sebagai masyarakat untuk terus mempraktikkan toleransi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu diskriminasi. Nah, kita kan bicara tentang diskriminasi. Pancasila mengajarkan persatuan sila ketiga. Namun adanya sikap membeda-bedakan individu berdasarkan suku, agama, atau golongan justru menciptakan tembok di masyarakat. Bahayanya, diskriminasi ini adalah pemicu utama ketidakharmonisan. Jika kita tidak bisa saling menghargai perbedaan, fondasi NKRI akan perlahan rapuh karena konflik internal. Yang kedua yaitu tindak kriminalitas. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih hubungannya dengan kriminalitas dengan ideologi? Nah, jawabannya ada pada keamanan dan ketertiban. Pancasila menekankan masyarakat yang beradab dan damai. Kriminalitas merusak nilai tersebut karena menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak akan bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan maksimal. Yang ketiga yaitu ketidakadilan. Nah, sila yang kelima jelas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ketidakadilan terjadi dalam kehidupan sosial, baik itu hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas maupun kesenjangan sosial, hal ini akan memicu perpecahan. Orang yang merasa tidak diperlakukan adil akan kehilangan kepercayaan pada negara dan inilah memicu disintegrasi bangsa. Nah, dapat saya simpulkan, ketiga hal ini, diskriminasi,
kriminalitas, dan ketidakadilan adalah ancaman nyata yang harus kita lawan bersama. Menjaga Pancasila berarti menjaga keharmonisan, keamanan, dan keadilan bagi setiap warga negara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya itu Fitri Juniwati yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Cici Ramadhani. Kepada Cici dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap NKRI. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya ini ada 3 ancaman, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, ancaman militer ini merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, contohnya seperti adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal, adanya invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara, dan adanya penggunaan senjata nuklir. Nah, selain itu, ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Nah, ancaman non-militer dalam hal ini lebih berbahaya. Nah, karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Nah, contohnya pada bidang politik, terjadinya propaganda opini publik yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara, seperti penyebaran informasi palsu sehingga menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan. Nah, selanjutnya ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida ini merupakan penggabungan dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Nah, pada umumnya ancaman hibrida ini melibatkan penggunaan berbagai jenis kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Contohnya adanya propaganda dan kampanye pengaruh dari politik sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Nah, yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu meliputi ancaman dari internal dan eksternal. Ancaman dari internal ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari dalam wilayah suatu negara. Contohnya adanya terorisme domestik yang berasal dari kelompok teroris di dalam negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu. Nah, yang kedua, ancaman dari eksternal. Nah, ancaman dari eksternal ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya, seperti pelanggaran wilayah udara atau laut yang melanggar wilayah udara atau laut tanpa izin, seperti pencurian ikan di laut pada batas teritorial. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, ancaman ini berupa ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Nah, ancaman nyata ini merupakan ancaman yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, seperti terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, dan bencana alam. Nah, yang kedua, ancaman belum nyata. Nah, ancaman ini merupakan ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui. Contohnya seperti bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisis strategis. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya, yaitu meliputi yang pertama agresi. Nah, agresi ini berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, yang kedua, pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. Nah, yang ketiga, spionage yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan
mendapatkan rahasia militer. Yang keempat, sabotase. Nah, sabotase ini untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Yang kelima, aksi teror. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Nah, atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, yang keenam yaitu pemberontakan bersenjata. Nah, contohnya seperti gerakan G30 SPKI. Selanjutnya yang terakhir, perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Nah, next. Adapun tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Nah, tantangan itu yaitu tantangan terhadap NKRI yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan bangsa, yaitu diantaranya seperti yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, korupsi, konflik sosial dalam masyarakat, ancaman terorisme, bencana alam. Nah, yang kedua, adanya hambatan terhadap NKRI. Ini disebabkan adanya melemahnya sistem pemerintahan infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu gangguan. Nah, gangguan terhadap NKRI ini dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, diantaranya adanya gerakan separatisme dan kriminalitas. Nah, baik, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya itu Cici Ramadhani yang telah menjelaskan mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI tadi. Nah, dari presentasi yang telah kami lakukan, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya menjaga keutuhan wilayah merupakan kunci untuk memelihara persatuan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, karena hal tersebut menjadi kunci utama dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan atau disingkat ATHG terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI merupakan hal nyata yang dapat muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, yaitu apabila berbagai bentuk ATHG tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak pada melemahnya persatuan bangsa, bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus menghindari sikap-sikap yang dapat memecah belah bangsa, seperti intoleransi dan diskriminasi. Sebaliknya, kita perlu menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.